Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi. Karena kewajiban seorang muslim tidak lain dan tidak bukan adalah thalabul ilmi itu sendiri. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan amalan yang baik, mendapatkan ibadah yang baik yang kira-kira itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melembutkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan fasilitas-fasilitas yang ada ini, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul belajar di sini meskipun lewat daring dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan ganjaran yang terbaik, yakni surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah ini pengajian daring ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala lah dengan berbagai macam nikmatnya itu kita bisa belajar, kita bisa thalabul ilmi. Karena Rasul SAW menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban baik bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan. Dan ilmu itu sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul SAW, maka Rasul SAW diutus bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Maka tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Bagaimana akhlak itu bisa sempurna kalau tanpa ilmu yang diajarkan oleh Rasul SAW? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dengan iman yang kita miliki, maka tidak mungkin iman itu akan terasa indah, tidak bisa iman itu akan membuahkan buah-buahan yang cerah, buah-buahan yang menghilangkan dahaga kalau tidak disirami dengan ilmu. Ibarat sebuah tanaman, iman itu ibarat sebuah tanaman, kalau dia tidak disirami, maka lama-kelamaan tanaman itu akan layu dan kemudian bahkan tanaman itu bisa menjadi mati. Karena apa? Karena dia tidak disirami, tidak dirawat. Maka iman yang ada dalam diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam dada kita ini, kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita sirami, maka lama-kelamaan dia akan redup, bahkan dia akan tiada. Maka bagaimana cara menyirami iman itu? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita bertadarus seperti ini, kita belajar, kita menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah maka iman yang ada dalam diri kita ini itu bisa berkembang dan kemudian bisa membuahkan buah-buahan yang dengan buah-buahan itu, dengan bunga-bunganya yang mekar itu dapat menjadi indah bagi siapapun yang melihat kita. Maka itulah harapan kita mengadakan sebuah kajian, mengadakan sebuah pengajian, kita belajar, menuntut ilmu, maka tidak lain tidak bukan adalah supaya menjadikan diri kita ini indah dipandang oleh orang lain. Indah dari apanya? Baik itu indah daripada fisiknya maupun indah daripada akhlaknya. Dan yang paling penting adalah akhlak itu. Terkadang kenapa fisik itu tidak terlalu penting dari sisi dibandingkan dengan akhlak? Karena bisa saja fisik itu dia kekar, dia indah, tapi akhlaknya tidak baik, maka itu tidak ada artinya. Namun
Ada juga yang fisiknya biasa-biasa, tapi akhlaknya yang baik, dan kemudian tutur katanya yang baik, perilakunya yang baik, maka dia dimuliakan di masyarakat. Maka itulah tujuan daripada ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari ini, agar menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang kemudian dengan akhlakul karimah itu dapat menjadi manfaat buat orang lain. Baik, selanjutnya kita akan bahas di dalam kesempatan yang singkat ini, pembahasan tadi yang telah disampaikan oleh moderator, bahwa pembahasan kita adalah the golden way of life. Kenapa kita penting belajar the golden way of life? Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan ini tidak asing ya dengan bahasa the golden way of life. Ada yang tahu artinya, Bapak? Saya kira semuanya tahu artinya ya. Oke, Pak Yaman, artinya apa, Pak? The golden way of life. Halo, terdengar ya suara saya? Siap. Lanjut, Pak Ustadz. Ya, lanjut ya. Jadi, the golden way of life, kita akan melihatkan layarnya terlebih dahulu. Sebentar. Sudah terlihat belum? Moderator, belum terlihat ya? Belum terlihat ya. Sudah terlihat, sudah. Share screen-nya. Saya akan melihatkan. Layar saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat layar saya? Sudah background masjid ya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya. PPT-nya sudah terlihat ya, Pak? Sudah terlihat, sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, pembahasan kita. PPT-nya belum. Oh, PPT-nya belum terlihat. Terlihat, Ustaz. Sebentar. Ya, Pak Ustadz, di share screen. Share screen ya, sudah. Ya. Tapi filenya dibuka dulu, Pak Ustadz, dibuka dulu di luar filenya. Share screen ya. Baik, saya akan jelaskan saja. Mungkin tidak terlihat, tapi wajah saya terlihat ya. Oke, bisa dilihat, bisa, walaupun kecil. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Ya, mungkin yang penting nanti mungkin suara bisa terdengar jelas. Yang pertama, kita akan membahas tentang the golden way of life. Jadi, pembahasan ini mungkin tidak asing bahasanya. Golden itu artinya emas ya, way itu artinya jalan, life itu adalah hidup. Artinya the golden way of life artinya Dan adalah hidup. jalan emas dalam kehidupan begitu. Nah, kalau berbicara tentang emas tidak asing dan tidak mungkin ada satu orang pun yang tidak menginginkannya. Semua orang pasti menginginkan emas itu sendiri. Ketika ada pilihan emas ataupun yang lainnya, maka banyak orang yang memilih emas. Nah, demikian pula ketika dihadapkan dengan dua pilihan, misalkan ada jalan yang emas, ada jalan yang berlumpur dan sebagainya, maka pasti dia akan mencari jalan emas itu sendiri. Kenapa? Karena di situ dia lulus, dia itu tenang, dan kemudian hatinya juga senang dengan emasan, dengan harta dan sebagainya itu. Maka the golden way of life ini kenapa penting kita bahas, supaya dalam meniti kehidupan yang sebentar ini kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, dan dengan pencerahan-pencerahan itu mudah-mudahan dapat mengaktifkan kembali yang mungkin iman-iman yang redup, dan bisa kemudian menumbuh kembangkan iman-iman yang mungkin di saat ini
tidak berkembang dengan baik misalkan. Dan intinya pembahasan kita pada saat ini adalah bagaimana supaya pembahasan ini bisa memberikan pencerahan dan kemudian kita bisa meniti jalan-jalan emas yang dimaksudkan itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada sebuah pertanyaan tentang jalan ini. Yang pertama, apakah hidup di dunia ini susah? Ini mungkin pertanyaan yang perlu dijawab, silakan dijawab menurut hatinya masing-masing saja. Yang pertama, apakah hidup di dunia ini susah? Jika susah, kenapa? Jika gampang, kenapa? Ya mungkin silakan ini dijawab masing-masing. Jika telah terjawab, baru kemudian kita tanya lagi yang kedua. Mengapa ada orang yang mengarungi kehidupan dengan mudah dan ada pula yang mengarunginya dengan susah, bahkan gagal mengarungi kehidupan itu sendiri? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adakah korelasi antara keberagamaan kita dengan kenyataan kehidupan yang kita rasakan? Nah, ketiga pertanyaan ini yang akan mengantarkan kita pada pembahasan. Yang pertama, apakah hidup di dunia ini susah? Jika susah, kenapa? Jika gampang, kenapa? Yang kedua, mengapa ada orang yang mengarungi kehidupan dengan mudah, ada pula yang mengarunginya dengan susah, bahkan gagal mengarunginya? Ya, silahkan dijawab masing-masing. Dan kemudian yang ketiga, adakah korelasi antara keberagamaan kita dengan kenyataan kehidupan yang kita rasakan? Ya. Baik, setelah dijawab masing-masing, maka kita akan membangun yang pertama adalah paradigma kehidupan. Bahwa hidup itu laksana sebuah perjalanan menuju suatu tujuan. Perjalanan tanpa tujuan itu tidak akan pernah sampai. Maka hidup kita ini laksana sebuah perjalanan yang kita berjalan mulai dari kita dilahirkan oleh ibunda kita, dan kemudian saat ini kita sedang berada di dalam perjalanan itu sendiri. Dan suatu saat nanti kita akan sampai kepada tujuan kita. Maka di dalam perjalanan yang kita saat ini meniti, apakah kira-kira yang jalan yang kita titi saat ini sudah benar atau salah? Maka penting sekali kita harus mengetahui apa sih tujuan hidup kita. Karena perjalanan tanpa tujuan tidak akan pernah sampai. Kemudian perjalanan tidak tahu jalan, maka akan tersesat. Artinya ketika seseorang itu berjalan, namun dia tidak tahu jalannya, maka tidak akan sampai. Saya ingin pergi ke Tenggarong, ke Kutai. Tapi saya tidak tahu jalan ke sana. Maka ketika saya terus berjalan, maka tidak mungkin saya bisa sampai ke Kutai. Tidak mungkin saya bisa sampai ke Tenggarong. Atau bahkan saya bisa sampai ke tempat yang lainnya. Kenapa? Karena saya tidak tahu jalan itu. Demikian pula perjalanan melanggar aturan, maka pasti akan ditilang. Ketika Bapak Ibu berjalan di jalan raya, kemudian ada lampu hijau, lampu kuning, ada lampu merah. Ketika ada lampu merah kemudian diterajang, terus saja berjalan, maka di situ akan kena tilang. Artinya ketika melanggar perjalanan, maka pasti akan ditilang. Dan kemudian perjalanan menyimpang dari jalur yang benar, maka dia akan terperosok. Demikianlah kereta api ketika dia tidak berjalan, kereta api itu tidak berjalan pada jalannya, maka dia akan mudah terperosok. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Yang kita tadi berjalan dari awal, kita lahir, kemudian berjalan, saat ini sedang dalam perjalanan, sampai menuju nanti sebuah tujuan kita. Kalau kita tidak tahu jalan kita, maka kita akan tersesat. Maka kita juga ketika menerajang jalan-jalan yang salah, kita ditilang. Atau bahkan ketika kita tidak sesuai jalur, maka kita akan terperosok. Ustadz, mohon maaf. Ini coba videonya apa Ustadz diaktifkan? Apanya Pak? Videonya. Sebentar. Oh ya, sip. Sudah?
Sudah terdengar Pak suara saya? Sudah. Videonya sudah muncul. Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Ya. Kalau saya lihat ke ini bisa terlihat apa namanya? Bisa terdengar ya? Terdengar tapi videonya nggak ada Pak Ustadz. Videonya tidak ada. Iya. Soalnya saya ini sedang apa? Membagikan PPT sebenarnya. Namun ada kendala sedikit di sini di share ini ya. Iya. Misalnya di share kemudian di screen ya. Dibuka dulu filenya di luar tuh Pak Ustadz, baru bisa masuk di Zoom, share Zoom lagi. Ya, lanjut aja Pak Ustadz, lanjut. Jendela apung. Oh ya sebentar. Oke. Sudah buka Pak ya? Screen-nya sudah? Nah, ini sudah kelihatan. Ya, screen-nya sudah. Ini baru ketahuan. Iya. Oke, Ya, bagus. Tadi kita pembahasan dari awal dari sini ya. Nah, tadi ini ada 3 pertanyaan tadi mungkin ya. Jadi apakah hidup di dunia ini susah? Kemudian mengapa ada orang yang mengarungi kehidupan dengan mudah dan ada pula yang mengarunginya dengan susah, bahkan gagal mengarunginya. Dan kemudian adakah korelasi antara keberagaman kita dengan kenyataan kehidupan yang kita rasakan? Ini 3 pertanyaan yang akan menghantarkan kita pada pembahasan kita. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di membangun paradigma hidup. Sudah Pak ya? Sudah terlihat ya? Lanjut Pak Ustadz. Sudah ya. Mohon maaf itu mungkin ada teknis yang ini. Baik, ini tadi yang saya sampaikan bahwa hidup laksana sebuah perjalanan menuju suatu tujuan. Jadi perjalanan tanpa tujuan tidak akan pernah sampai. Perjalanan tidak tahu jalan, dia akan tersesat. Perjalanan melanggar aturan, maka dia akan ditilang. Perjalanan menyimpang dari jalur yang benar, maka itu terperosok. Ini yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, karena itu, kesulitan atau kegagalan menjalani kehidupan disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, belum tahu tujuan hidup. Ketika seseorang itu berjalan di dalam sebuah perjalanan yang namanya kehidupan ini, maka dia akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan. Karena apa? Karena mereka belum tahu tujuan hidup. Maka yang paling pertama yang harus kita pahami untuk mendapatkan jalan emas tadi adalah kita harus tahu tujuan hidup kita. Dan baru kemudian kenapa banyak juga orang yang kesulitan, banyak orang yang merasa gagal dalam kehidupan karena belum tahu jalan yang benar mencapai tujuan hidup. Oleh yang tadi pertama, dia belum tahu tujuan hidupnya untuk apa, sehingga dia hidup, kemudian susah, kemudian dia gagal, sebagainya, karena dia tidak tahu tujuan. Dan demikian pula, karena yang kedua, belum tahu jalan yang benar mencapai tujuan hidup. Sehingga dia berjalan, namun dia tidak berjalan pada jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah melanggar jalan yang benar yang sudah diketahui. Maka ketika seseorang itu melanggar jalan yang benar yang sudah diketahui, maka pasti di situ akan ada kesulitan dalam kehidupannya atau bahkan kegagalan dalam menjalaninya. Maka bagaimana ketika Bapak Ibu berjalan di jalan raya, kemudian melanggar jalan lalu lintas seperti lampu merah, kemudian diterjang begitu saja, maka tentunya di situ dia akan mendapatkan kesulitan, mendapatkan kegagalan. Kenapa? Karena nanti di situ ada polisi yang kemudian dia ditilang dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyimpang dari jalan yang benar. Itulah kenapa seorang itu sulit, kenapa seorang itu gagal, ya karena dia menyimpang dari jalan yang benar. Nah, maka Islam datang ini memberikan informasi tentang cara meniti kehidupan yang benar. Maka alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk ajaran yang mulia ini. Inna dina indallahil Islam, yang agama Islam adalah agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita Islam,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita iman. Maka harapan kita dengan Islam, iman yang Allah berikan ini, kita bisa terus menjaganya, kita terus bisa mengembangkannya dalam kehidupan kita ini, dan kemudian kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Islam dan iman ini. Itulah harapan kita. Selanjutnya, dalam Islam, hidup itu ada di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Tentu sudah ma'ruf ya, sudah pada kenal semua, sudah pada paham semua bahwa kehidupan kita di dunia ada dua alam, yang pertama di dunia dan di akhirat. Kalau ada yang berbicara hidup kita hanya di dunia saja, nggak ada akhirat, nah, berarti nanti dia akan mendapatkan sebuah kesusahan dalam kehidupan, kegagalan dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia tidak mengimani tentang akhirat. Maka di dunia ini yang sebentar ini, karena kita sebagai seorang Islam itu benar-benar meyakini kita hidup di dunia dan kita juga hidup di akhirat nantinya. Maka kedua alam kehidupan itu memiliki kesinambungan yang positif. Hidup di dunia sebagai tempat menanam, hidup di akhirat sebagai tempat mengetam. Artinya kita hidup di dunia ini yang sebentar ini, kita diberikan kesempatan untuk menanam dan menanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat kitalah yang akan mengetam, kitalah yang akan mendapatkan buahnya. Artinya ketika kita menanam kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini, maka kebaikanlah yang akan kita tunai nanti. Kita akan tuai nanti. Namun ketika keburukan yang kita tanam pada saat ini, keburukanlah yang akan kita tuai juga nantinya. Nah, tergantung pada kita mau menanam apa di dalam kehidupan dunia ini, maka itulah yang akan kita dapatkan nantinya. Dalam mengarungi kehidupan, harus jelas tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan hidup orang beriman itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah tujuan kehidupan kita. Inilah tujuan kehidupan orang-orang yang beriman itu. Dia ingin bahagia di dunia dan dia ingin bahagia di akhirat. Maka apalah artinya kita bahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Kita punya ini, punya itu di dunia, punya ini, macam-macam kita memiliki, berbagai macam dunia kita miliki, namun ketika kita di akhirat tidak bahagia, buat apa itu semuanya? Maka suatu saat ketika seseorang itu masuk kaki kanannya ke dalam surga, yang orang ini merupakan orang yang sangat menderita di dunia, namun dia memiliki iman. Ketika dia sangat menderita di dunia, pertama kali kaki kanannya masuk ke surga, dia ditanya, wahai fulan, apa yang Anda rasakan di dunia? Pernahkah Anda rasakan susah di dunia itu? Maka dia akan berkata, ya Allah, ya Rabb, saya tidak pernah merasakan susah ketika saya hidup di dunia. Kenapa ini muncul, Bapak Ibu? Karena dia telah merasakan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru kaki kanannya saja yang menginjakkan di surga itu, dia sudah merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan kesusahan-kesusahan yang dia alami dulu, bahkan dia termasuk orang yang paling susah di dunia, dia tidak hiraukan itu, bahkan dia lupakan itu semuanya. Nah, inilah orang-orang yang beriman itu. Ketika dalam kehidupan di dunia ini dia merasakan susah, dia akan ingat nanti saya akan ada balasan di akhirat, ada balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan hidup ini santai, hidup ini tenang, hidup ini damai begitu. Karena apa? Karena dia berharap surga, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala nantinya. Demikian sebaliknya ketika ada seseorang yang bahagia sekali di dunia, dia memiliki ini, memiliki itu, berbagai macam fasilitas di muka bumi ini dia miliki. Namun ketika kakinya kemudian masuk ke dalam neraka, baru satu kakinya masuk dalam neraka. Ketika ditanya, wahai fulan, apa yang Anda rasakan di kehidupan dunia? Dia akan merasakan bahwa kehidupan di dunia itu susah sekali. Kenapa? Ya karena dia sudah merasakan betapa pedihnya siksa di neraka. Sehingga kebahagiaan yang ada di dunia yang dulu dia rasakan itu sudah lupa semuanya. Sudah tidak ada artinya lagi.
Maka inilah dua gambaran Bapak Ibu, bahwa orang beriman dan orang yang kafir, maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman itu. Meskipun dalam kehidupan di dunia dia merasakan susah dalam kehidupannya, baik itu susah dari sisi materi misalkan, dari sisi keuangan, dari sisi fasilitas dia minim, dia terbatas, namun dia merasakan cukup itu. Nah, karena dia apa? Karena dia senantiasa berpikir tentang kehidupan akhirat, kehidupan nantinya, kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Maka inilah tujuan orang beriman itu. Kalau bisa dua-duanya, maka ambillah dua-duanya. Dan itulah harapan kita semuanya. Kita bahagia di dunia, kita bahagia juga di akhirat kelak. Nah, itulah harapan kita sebagai orang beriman. Maka orang beriman itu terkadang mungkin dari sisi dunia, dari sisi harta, dari sisi itu dan sebagainya, terkadang dia merasa minim, dia tidak banyak memiliki hal dibandingkan misalkan ada orang kafir yang banyak ini memiliki itu dan sebagainya. Tapi orang ada saya beriman, saya udah sholat, saya udah ini, tapi kenapa hidup saya seperti ini saja? Saya sudah berusaha bekerja, namun kemudian Allah berikan saya pas-pasan rezekinya. Ya, orang beriman itu tidak akan seperti itu. Dia akan merasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan kemudian dia tetap berusaha, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar berharap dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan harapan itulah dia akan merasa tenang dalam kehidupan ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Persoalannya kemudian, bagaimana cara menggapainya dan susahkah menempuh jalannya? Nah, inilah yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, dalam pandangan Islam, cara hidup itu didesain mudah untuk manusia. Mengapa? Sebab semua kebutuhan dan perangkat hidup sudah tersedia seluruhnya dan tidak berbayar. Semuanya disediakan untuk manusia. Maka Bapak Ibu, dalam Islam, dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebetulnya hidup kita ini didesain mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan kita yang mudah dan tidak menghendaki kehidupan kita yang susah. Maka kenapa ada orang Islam, orang beriman, dia merasakan susah? Nah, berarti ada hal yang salah di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang salah yang perlu diperbaiki. Maka kalau kita lihat semua kebutuhan kita juga sudah terpenuhi. Mata diberikan sama Allah, telinga diberikan sama Allah, tangan, kaki. Sehingga dengan itu semuanya kita mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kunci utamanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah secara ikhlas terhadap rambu-rambunya. Artinya ketika kita sebagai orang beriman, orang Islam, maka harus tunduk, harus patuh kepada Allah. Kenapa orang banyak susah? Ya karena dia tidak tunduk, dia tidak patuh sama Allah. Ya, dia tidak ikhlas terhadap rambu-rambu yang Allah berikan. Ini jangan ke sini, ini jalan ke sini. Tapi dia menerobos jalan yang dilarang sama Allah, dan kemudian dia tidak menjalani jalan-jalan yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu tunduk patuh kepada Allah dengan ikhlas terhadap rambu-rambunya? Ya karena Allah lah pencipta kita. Yang menciptakan kita Allah. Yang mengatur kehidupan kita Allah. Yang memiliki kita sebenarnya Allah. Dan penentu kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menciptakan kita, sudah kita diciptakan, kemudian Allah juga mengatur, diberikan kebutuhan ini, kebutuhan itu. Bahkan kita sampai sekarang sudah pada berusia, ada mungkin usianya 30, usia 40, 50, 60, 70. Nah, itu sudah semuanya adalah aturan Allah yang mengatur itu semuanya. Artinya Allah juga yang memiliki kita. Maka ketika Bapak Ibu memiliki pulpen misalkan, maka pulpen itu Bapak Ibu mau lempar, pulpen itu Bapak Ibu mau simpan dengan baik, pulpen itu mau Bapak Ibu bakar, siapa yang melarangnya? Tidak ada yang melarang. Artinya ketika Allah menjadikan kita sebagai orang yang nista dalam kehidupan misalkan, kemudian sengsara begitu dalam kehidupan, kemudian Allah tidak menghiraukan kita, Allah melempar kita, Allah, ya terserah Allah. Karena Allah yang memiliki kita. Nah, maka sebagai Allah yang memiliki kita, Allah yang menentukan kita, maka tentu ketika kita merasakan kesadaran tentang pemilikan ini, bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, Allah yang memiliki kita, bahkan diri kita ini Allah yang memiliki.
Artinya dengan kita misalkan ada pembantu, kemudian ada tuannya, tentu pembantu itu akan taat kepada tuannya. Ketika pembantu itu tidak taat, ya tentu dia akan diusir, tentu dia akan kemudian disuruh pergi dan sebagainya. Artinya diperlakukan pada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bahkan hal-hal yang tidak diharapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, kalaulah seandainya sifat Allah seperti manusia, maka apa jadinya kita, Bapak Ibu? Apa jadinya kita kalau mungkin kita sudah melanggar sama Allah, kemudian Allah langsung tendang kita, kemudian Allah langsung lempar kita, kemudian Allah langsung membinasakan kita, Allah langsung mematikan kita. Apalah artinya itu semuanya? Maka Masya Allah, luar biasanya Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hambanya. Ketika melakukan salah, Allah masih berikan kesempatan. Ketika melakukan salah, Allah masih berikan kesempatan. Terus Allah berikan kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika banyak orang yang dia susah dan kemudian dia banyak dosa sama Allah, banyak maksiat sama Allah, tapi Allah masih menyebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ibadi alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa, yang dia israf, berlebih-lebihan, terus berdosa, tapi masih disebut sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, inilah kira-kira rambu-rambu itu ya, agar selamat dan tidak tersesat, maka selalu patuhi rambu-rambu jalan menuju surga. Ada rambu-rambu di situ, bahwa hati-hati, jaga jarak aman antara laki-laki dan perempuan, jangan terlalu berdekatan, tidak diperkenankan kalau tanpa mahramnya atau tanpa halal dan sebagainya. Demikian pula mengerjakan sholat, mengerjakan zakat dan lain sebagainya, makan makanan yang halal dan sebagainya. Inilah rambu-rambu agar kita selamat, agar kita tidak tersesat, maka selalulah patuhi rambu-rambu itu. Demikian pula dalam kehidupan kita juga, kita ma'ruf, kita sudah pahami bersama, ketika kita tidak mengikuti rambu-rambu jalan itu, tentu akan mudah kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam perjalanan kita, entah itu jatuh, entah kemudian itu tertabrak dan lain sebagainya. Nah, karena itu baik dan buruknya hubungan kita dengan Allah memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Artinya kita baik sama Allah atau buruk kita sama Allah, kita dekat sama Allah atau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Maka kita lihat orang-orang yang dekat sama Allah, Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Orang-orang yang jauh sama Allah, Allah berikan kesusahan dalam kehidupannya. Itulah tergantung kepada kita, mau dekat atau mau jauh dari Allah, mau hidup bahagia atau tidak bahagia dalam kehidupan kita, itu terserah kita. Maka semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin mudah kita menjalani kehidupan. Semakin jauh hubungan kita dengan Allah, semakin susah kita menjalani kehidupan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Takwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, ini solusi, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Di situ bahasanya makhraja. Makhraja itu dalam bentuk umum. Sudah apapun itu, karena ini makhraja secara umum, maka Allah. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian sebaliknya, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat. Bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira itu, mereka terdiam berputus asa. Maka jangan
ketika kita Allah diberikan ini, berikan itu, berbagai macam kenikmatan di muka bumi ini dia berikan, Allah berikan untuk orang ini, karena dia tidak beriman, maka janganlah membuat diri Allah berikan terus sama dia supaya terus dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan waktunya, ketika kita ingat sama Allah, kita beriman kepada Allah, maka tentunya kita akan bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan bagi kita kemudahan di dalam urusan-urusan kita. Selanjutnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya ketika kita beriman, kemudian kita beramal soleh, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka orang beriman itu ketika melakukan kebaikan, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Maka ketika kebaikan itu membuat gembira hati kita, ketika kejelekan itu membuat susah diri kita, maka fa anta mu'min, maka kalian ada orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu ketika dia melakukan sebuah kejelekan, coba tanyakan hatinya. Dia tidak tenang hatinya, dia tidak merasa susah dalam hatinya, maka dia beriman. Itulah ciri dia merasa nyaman, merasa enak, bahkan merasa bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan merasa susah dengan keburukan-keburukan yang dia lakukan, maka itulah orang-orang yang beriman. Oke, susahkah mewujudkannya? Itu tergantung kepada kita semuanya. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini pada dasarnya bergantung pada cara pandang kita. Kita akan bisa kalau kita yakin dan mau untuk bisa. Maka keinginan tanpa tindakan adalah mimpi saja. Maka segeralah untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Raihlah kesuksesan hidup di dunia dan akhirat dengan terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci the golden way of life ini adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa tunduk, tanpa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Maka innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Artinya sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itkon, secara tekun, maksimal. Maka minimal ada Bapak Ibu jamaah sekalian, ada salah satu amalan mungkin yang kira-kira itu bisa kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Misalkan kita bisa sholat tahajud, coba istiqomahkan sholat tahajud itu meskipun hanya 2 rakaat. Tapi diusahakan terus mengerjakannya. Ataupun misalkan ada yang saya agak susah bangun, Ustaz. Saya mungkin sholat duha lah ya. Silakan sholat duha. Terus diamalkan meskipun setiap hari hanya 2 rakaat. Artinya terus amalan itu, apapun itu. Atau bahkan mungkin ada, saya agak susah nih, tapi alhamdulillah saya ada uang, nggak bisa sedekah. Ya silakan sedekah itu meskipun hanya sedikit, tapi terus. Karena ketika Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul ahabbu a'mal ilallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul SAW menyebutkan, qala adwamuha wa in qalla, yakni amalan yang kekal meskipun sedikit. Artinya ketika kita memiliki sebuah amalan yang kita lakukan terus, tekun, maksimal, meskipun istilahnya tidak bisa banyak misalkan, tapi kita diusahakan bisa tekun, bisa istiqomah, itu yang lebih baik. Misalkan mungkin bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang mendengarkan misalkan, itu mungkin memiliki amalan-amalan yang tidak dimiliki amalan oleh orang lain. Tapi diusahakan amalan itu adalah amalan yang kemudian bisa kita istiqomahkan. Bisa misalkan duha, ya udah duha terus, diusahakan tiap hari. Misalkan meskipun hanya 2 rakaat, ataupun tahajud, ataupun yang lainnya. Diusahakan selain sholat 5 waktu itu ada amalan-amalan yang kira-kira itu bisa menjadi istiqomah di dalam kehidupan kita. Maka jauhi atau hindari 3 hal ini, 3 sikap yang membahayakan kehidupan seorang muslim. Yang pertama, tidak bersyukur saat beruntung. Yang kedua, tidak bersabar saat belum beruntung.
Kemudian yang ketiga, lupa akhirat saat menjalani kehidupan. Maka ketiga hal ini yang membahayakan diri kita, Bapak Ibu. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Karena kan ketika kita belum beruntung, kita tidak bersyukur ya, tidak bersyukur saat kita beruntung. Ketika kita beruntung, maka kita jauhi tidak bersyukur itu. Maka mendapatkan sedikit, bersyukur alhamdulillah. Mendapatkan banyak, syukur alhamdulillah. Maka kemudian diusahakan juga tidak bersabar saat belum beruntung. Artinya ketika kita belum beruntung, maka diusahakan untuk memiliki kesabaran dalam hati kita. Maka Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min, bahwa seorang mukmin itu menakjubkan urusannya. Kenapa? Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, tidak nikmat atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, dia bersabar. Maka itulah orang-orang yang beriman itu. Dan kemudian yang ketiga ini, jauhi atau hindari lupa akhirat saat menjalani kehidupan. Karena ketika kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu, sering kita lupa akhirat. Kenapa? Karena ketika kita lupa akhirat itu akan membuat diri kita menjadi tidak terarah dalam kehidupan kita. Maka kenapa banyak orang yang kemudian dia bisa nilap uang, atau kemudian korupsi, atau kemudian dia curang dalam timbangan, kemudian dia menindas anak buahnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia lupa tentang akhirat. Maka sebagai seorang yang beriman, maka diusahakan untuk tidak memiliki tiga hal yang membahayakan ini. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah sama Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri kita, ingat sabar. Dan kemudian yang ketiga, dalam menjalani kehidupan ini diusahakan terus untuk mengingat akhirat. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita melakukan hal-hal yang baik meskipun kecil, kita akan melihatnya. Demikian pula kita melakukan hal-hal yang buruk meskipun kecil, kita pun akan melihatnya. Maka ketika menjalani kehidupan ini kemudian didasari dengan akhirat, kita ingat akhirat nanti akan ada balasannya, maka insya Allah perilaku-perilaku kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, insya Allah akan terarah sesuai dengan the golden way of life itu sendiri, yakni selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat, sukses dunia dan akhirat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya begitu, silakan dibuka tanya jawab. Silakan Pak Ketua nih, hidupkan mic-nya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen sudah sama Ustadz tuh. Masya Allah, sehat-sehat ya Pak Supriyanto. Alhamdulillah sehat. Ini di Palembang. Kenapa? Palembang ya? Sekarang lagi di Malang, Pak. Oh, lagi di Malang. Posisi di mana itu? lagi di Pekanbaru. Oh, lagi di Pekanbaru. Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak ya. Baik, itu salam dari Muhlisin, Ustadz Muhlisin. Oh ya, waalaikumsalam. Sempat ngubungin Bapak? Saya baru ketemu. Baik. Ustadz, kita sebenarnya sangat, semua umat Islam itu saya yakin dan percaya dia sangat maklum dan paham bahwa tiga hal tadi, sabar tadi ya. Tapi untuk menjaga keistiqomahan itu yang paling berat. Menjaga keistiqomahan itu yang contoh seperti ini.
umat Islam itu sebenarnya pasti tahu bahwa laki-laki itu dianjurkan sholat berjamaahnya itu di masjid contoh. Dan rumahnya yang paling jauh dari masjid justru itu sangat mulia di hadapan Allah. Bahkan ada perintah yang seandainya tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid itu, dia akan mendatangi walaupun harus merangkak. Itu kan betapa fadilahnya luar biasa. Tapi juga masih banyak, bukan sedikit, tapi banyak jumlahnya. Umat Islam itu yang tahu tapi tidak mau menjalankan. Itu berarti kan lepas dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Berarti udah, kiat apa kira-kira supaya senantiasa tumbuh keistiqomahan di dalam setiap individu muslim. Kiatnya itu. Mungkin Ustaz Mursalin bisa menegaskan atau menggarisbawahi kira-kira kiatnya itu seperti ini. Contoh katakan, ya menjaga yang ringan aja, 2 rakaat duha, rutin. Itu juga berat. Padahal 2 rakaat. Padahal tahu betul apa mulianya orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Tapi juga masih belum istiqomah di antara kita semua. Mungkin itu kan yang ingin saya sampaikan itu, mohon dijelasin kiat untuk dalam hati setiap muslim itu agar istiqomah menjalankan kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas mudah-mudahan nanti ke Tenggarong lagi ya, siapa tahu Ramadan itu ada ke Tenggarong gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Baik, pertanyaan bagus ya dari Pak Supriyanto tentang bagaimana kiat agar supaya kita dalam menjalani kehidupan ini bisa istiqomah begitu. Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu yang sangat berat begitu Pak ya. Istiqomah itu sesuatu yang sangat berat. Mungkin kalau sekali kita mengerjakan udah bisa, tapi setelah terus kita gimana cara supaya terus bisa melakukan itu sangat berat. Maka ada satu doa yang mungkin saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah dengan doa ini dan kemudian kita juga berusaha, pasti insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa istiqomah. Mau saya ajarkan Pak Supriyanto, nanti Pak Supriyanto bisa menyampaikan ke jamaah semuanya atau kepada terutama mungkin orang-orang di masjid begitu ya, kepada penduduk, pada masyarakat sebenarnya begitu ya. Doanya pendek saja Pak. Allahumma paksain. Udah. Allahumma paksain, udah. Oh, itu doanya udah. Itu doa singkat padat. Nah, dan insya Allah dengan itu insya Allah akan bisa istiqomah. Allahumma paksain gitu. Ya Allah, paksain. Nah, gitu. Jadi ini mungkin sebagai ini Pak ya. Kalau misalnya sekarang kita lihat kan banyak prank-prank di YouTube gitu Pak. Tapi ini bukan prank. Ini artinya begini. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa istiqomah itu tidak akan bisa kita miliki dalam kehidupan kita kalau tidak ada yang pertama itu. Apa yang pertama? Paksain tadi Pak. Memaksakan itu. Karena apa? Karena jiwa kita, kemudian hati kita, bahkan istilahnya hawa nafsu kita itu kan terkadang bisa lebih besar dibandingkan dengan iman itu. Nah, makanya kenapa banyak orang yang kita sekarang pun dia baik, dia ini, tapi tiba-tiba kemudian dia menjadi buruk sebagainya karena hawa nafsu itu Pak. Bahkan kalau misalkan kita lihat jiwa kita ini kan innan nafsa la'ammaratun bisu, begitu kan? Nah, itu artinya sesungguhnya nafsu itu, jiwa itu dia akan terus akan mengajak kepada kejelekan. Artinya kalau tidak ada paksain tadi ya, Allahumma paksain tadi, insya Allah tidak akan mudah kita untuk mendapatkan istiqomah tadi. Maka ini kiat yang pertama,
Ya mohon maaf ini bukan prank, bukan apa-apa ya. Artinya saya ingin menyampaikan yang pertama itu bahwa harus ada paksakan diri. Harus ada memaksakan diri. Maka segala sesuatu itu kalau tidak dipaksain tidak akan mudah untuk bisa dilakukan. Bapak Ibu misalkan sholat subuh ingin di masjid, tapi kalau tidak dipaksain tidak akan bangun. Kalau tidak dipaksain tidak akan mudah kemudian bisa bergegas kemudian bisa datang ke masjid. Maka yang pertama dipaksain dulu. Ustadz, gimana dipaksain? Berarti kan ibadah karena paksaan, Ustadz, bukan karena ikhlas gitu kan ya. Karena ada mungkin seperti itu. Ini bukan karena ikhlas tapi dipaksain seperti ini. Ya kalau seperti itu nggak apa-apa, dilakukan aja dulu. Yang dilakukan dulu, Allah paksain itu, paksain terus. Insya Allah nanti setelah lama kelamaan maka niat pun akan tertata nantinya. Maka kalau misalkan kita beralasan, Ustaz ini kalau kita ikhlas karena Allah, kita mencari ridha Allah, sampai kapan? Kan banyak sekali godaan-godaan setan, kemudian jiwa kita yang merasa lelah sebagainya, atau bahkan mungkin ketika kita ingin menata niat sampai betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul supaya ini mendapatkan ridha sama Allah, sampai kapan kira-kira itu bisa mendapatkan itu, mendapatkan niat yang baik seperti itu kan begitu. Artinya yang pertama Allah paksain dulu. Ya Allah paksain dulu. Artinya dipaksain terus meskipun niatnya tidak baik, misalkan ini udah, misalkan nanti ketika sholat subuh ada kopinya misalkan di Masjid Tenggarong, misalkan kan ada gorengannya misalkan begitu, nggak apa-apa lah karena gorengan, nggak apa-apa lah karena menu kenapa? Itu dengeri atau host dengeri. Ada sarapannya, wah itu nggak apa-apa itu, dinikan dulu, dipaksain dulu. Artinya, waduh ini bangun pagi-pagi kan masih ngantuk sebenarnya, wah nggak apa-apa nih di masjid kayaknya ada kopi, artinya Bismillah berangkat jalan gitu kan. Oh di masjid ada ini, ada jajan. Biasanya kalau buka puasa ada gorengan, jadi masjid dulu sebagainya. Itu mungkin sebagai ini Pak, bukan sebagai tujuan bukan. Tapi dengan adanya seperti itu, tadi kiat yang pertama ini baru yang pertama, bukan yang selanjutnya. Jadi yang pertama itu paksain dulu. Apapun misalnya kita agak kurang baik, kurang nyaman gitu, udah paksain dulu lah. Nanti kalau sudah dipaksain, udah terbiasa, enak nantinya kok. Begitu itu yang pertama, dipaksain dulu, Allahumma paksain. Nah setelah kita memaksakan diri kita, maka insya Allah dengan adanya paksaan itu kemudian terus kita berusaha gimana caranya supaya saya bisa istiqomah, bisa sholat, akhirnya terus, insya Allah nanti kalau sudah berjalan, maka niat itu pun akan mulai nanti akan tertata, akan tertata sendiri sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya walladzina jahadu fina, bagi siapapun orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, ini bahasa kita mungkin ya, paksakan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lanahdiyannahum subulana. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mujahadah, jihad itu paksakan dulu diri kita. Nanti kalau kita paksakan, kita sudah terbiasa, nanti Allah akan menuntun kita gitu Pak. Jadi tidak ada masalah kalau dari misalkan ada kopi, ada apa di masjid, kemudian ada gorengan, ada apa sebagainya, baru bangun agak susah misalkan seperti itu. Kemudian kita ingat ada harinya kita berangkat ke masjid, nggak apa-apa, terus pelan-pelan. Nanti pelan-pelan akan tertata juga niat itu insya Allah. Maka inilah kira-kira Pak Supriyanto yang ingin saya berikan masukan. Yang pertama, harus dipaksakan terlebih dahulu, karena segala sesuatu yang tidak dipaksakan maka tidak mudah untuk melakukan. Demikian pula kita ibadah itu kalau tidak dipaksakan tidak mudah kita melakukan ibadah itu. Tapi karena terus kita paksakan, terus kita laksanakan terus gini sambil terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan kita paksakan diri kita, kemudian nanti kita bisa istiqomah perlahan-lahan. Kemudian dengan itu juga kemudian nanti insya Allah juga akan mudahkan lanahdiyannahum subulana, Allah akan berikan kemudahan, berikan petunjuk kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar insya Allah. Tambah dari itu, maka ada ikhtiar, usaha yang maksimal, dan kemudian ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan takut, bukan karena dipaksakan, bukan karena Allah, bukan karena ini ridho Allah, jangan takut, dipaksakan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti akan tertata itu insya Allah. Itu kiat yang singkat kira-kira Pak Supriyanto. Afwan Pak. Bagaimana Pak Admin? Oke, bagaimana Pak Ketua? Lanjut. Oke, siap. Baik Bapak dan ya. Bentar. Ya.
PR-nya host itu supaya orang rajin ke masjid, di masjid siapin kopi. Kesimpulannya itu, Pak ya. Kalau perlu jangan kopi Pak, makanan juga. Iya dong. Ini ada Bang Anwar ini. Bagaimana tadi silakan disampaikan? Kayaknya di chat ada sesuatu itu. Kayaknya ada membuat orang jamaah apa senang apa itu. Disampaikan langsung Pak Bang Anwar. Ya, kopi. Ya, saya bacakan, saya bacakan aja. Ya, berarti kita harus membuat jamaah merasa senang dan enak untuk selalu beribadah ya Pak Ustadz. Lama-lama akan menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi ladang pahala. Seperti itu. Insya Allah. Ya, karena orang yang mengajak. Jadi salah satu cara untuk membuat jemaah senang tadi ya salah satunya disiapkan kopi, gorengan, ya makanan seperti itu ya. Silakan Pak Ustadz lanjut. Ya, itu salah satunya seperti itu. Tidak ada masalah saya kira, apalagi kalau kita ada kajian Pak. Pas kajian itu kan subuh-subuh kan banyak orang ketika kajian mungkin ngantuk ya, misalkan ketika berada di situ mungkin ada yang menyiapkan kopinya atau tehnya atau sebagainya, sehingga ketika pengajian itu juga bisa melek, bisa melek. Artinya dengan adanya, tentu itu semuanya harus ada sinergi antar satu dengan yang lain, tidak satu orang yang mengurus. Karena kalau misalkan kita tidak bersinergi, tidak berorganisasi, maka kita akan mudah berjalan tidak istiqomah begitu. Tapi kalau kita bareng-bareng, kemudian berjamaah, insya Allah nanti lama-kelamaan kita akan bisa istiqomah tadi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan begitu ya, Pak Supriyanto dan teman-teman yang lainnya. Jadi ya mungkin salah satu itu sebagai salah satu untuk menjadikan jamaah-jamaah senang ke masjid, kemudian jamaah-jamaah juga artinya bisa istiqomah nantinya ke masjid. Tapi itu sekali lagi itu bukan tujuan utama. Itu sebagai pemantik saja. Nanti kalau sudah pemantik ini sudah oke, sudah jalan, sudah enak, insya Allah nanti akan tanpa kopi pun saya udah biasa kok ya itu. Oke, silakan Pak. Benar. Ada Ustadz Mukhlisin di belakang Ustadz tuh. Oh, ada. Ada. Ustadz mana? Ustadz Mukhlisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seharusnya yang ngisi nih. Wah, bagaimana ini? Maaf, ini telat tadi bimbing anak mahasiswa ini sekitar. Oh, Masya Allah, dokter. Iya, sedang sertifikasi Al-Quran. Banyak sekali, makanya enggak enak. Bagaimana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Sekali-kali lah. Nanti insya Allah ada waktu. Saya bershare ya. Siap. Oke, ya silakan Pak Ustadz. Ya, Pak, atau barangkali dari Bapak Ibu jamaah nih masih ada yang mau bertanya, silakan. Dari ibu-ibunya nih, silakan kalau yang dari ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya. Atau mungkin Ustadz Mukhlisin mau menambahkan tentang kiat istiqomah tadi ya Pak. Ini beliau lagi ini ada. Saya nyimak aja dulu. Ya, baik. Dari Ketua Pemuda barangkali ingin bertanya. Pak Rahman sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gorengannya mana ini? Aduh, nanti lah kalau ketinggalan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Salam Ustaz Mukhlisin juga. Ustaz Mukhlisin itu ada. Alhamdulillah. Ya. Saya jadi penyimak aja Ustaz lah. Siap. Kita sabar Ramadan. Insyaallah. Mudah-mudahan suatu saat bisa lagi bareng Mukhlisin Ustaz. Dokter ya. Ya, baik Pak Ustadz. Barangkali dari Bapak dan Ibu jamaah tidak ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Pak Ustadz untuk closing, silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai tentang kajian The Golden Way of Life. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, yang kita lakukan bersama-sama meskipun dalam daring ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kehidupan kita sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Islam, iman di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya dan jamaah pengajian kita pada malam hari ini yang sudah bertanya. Terima kasih maupun yang menambahkan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih pada malam hari ini sudah hadir. Tentunya yang disampaikan Pak Ustadz tadi berkaitan dengan the golden way of life, tentunya tujuan hidup ataupun perjalanan hidup, tentunya dalam menjalani kehidupan ini tentunya ada rambu-rambu yang mesti kita patuhi sehingga kita nantinya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu adalah harapan kita bersama. Tentunya itu akan bisa tercapai ketika kita tunduk, ketika disampaikan tadi Pak Ustadz, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah sang pencipta dan sang pemilik bagi seluruh makhluk-makhluknya. Jadi mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal nanti alamin. ke depannya ya bisa mengisi lagi untuk pengajian di pekan-pekan yang akan datang, dan sekeluarga mohon mudah-mudahan diberikan kesehatan Pak Ustadz dan sekeluarga. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah pengajian juga senantiasa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, senantiasa istiqomah ya dalam terutama misalnya dalam mengikuti pengajian, dan kemudian juga amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang senantiasa kita lakukan secara kontinu begitu ya. Contoh kecilnya tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz, sholat duha maupun sholat-sholat yang lain, kemudian amalan-amalan yang lain seperti itu. Artinya istiqomah tadi doanya saya simak dengan sangat teliti tadi. Allahumma paksain ya, artinya betul-betul kita mendorong diri kita pribadi untuk senantiasa melakukan itu, dan nantinya mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan mengatur hati kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah. Dan kepada Bapak Ibu pengajian juga terima kasih sudah hadir meramaikan dakwah digital kita. Dan mudah-mudahan nanti Pak Ustadz masih bersedia nanti ketika di calling untuk mengisi lagi untuk pekan-pekan ke depannya ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu, dan semua Bapak dan Ibu pengajian dan Bapak Dokter tadi Pak Muhlisin, mudah-mudahan juga sekeluarga bisa senantiasa diberikan kesehatan. Saya pribadi Pak Ustadz terima kasih. Baik, saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.